Puji Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Saya mengajak kita kembali membuka dalam Mazmur pasal ke-37 ayat yang ke-37. Masih melanjutkan belajar kita mengenai integritas. Seperti yang berkali-kali saya ingatkan bahwa salah satu orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah yang bernama Daud. Rupanya, kenapa Daud begitu berkenan dan menyenangkan Tuhan? Karena Daud punya salah satu kualitas, yaitu yang namanya integritas. Daud disebut sebagai orang yang berjalan di dalam integritas di dalam kitab Mazmur. Kita melihat Mazmur pasal 37, perhatikanlah ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab ada orang yang suka damai, akan ada masa depan. Saudara, salah satu kriteria kategori yang lain dari integritas adalah yang namanya kejujuran. Jadi pagi ini kita akan berbicara tentang yang namanya kejujuran. Sesungguhnya kalau kita melihat sekarang ya, nilai-nilai kejujuran sekarang ini sudah bias, sudah membaur, jadi yang namanya kompromi itu sudah kecampur ya. Bahkan yang sempat kita melihat semakin kesininya, semakin hari-hari ini kita semakin melihat bahwa rasanya buat kita standar kejujuran itu sudah semakin tambah turun. Dan kita secara pribadi akhirnya melihat bahwa lama-lama yang namanya kompromi sehingga muncul dan kita mulai menganggap bahwa Tuhan tidak apa-apa. Seakan-akan Tuhan itu oke-oke aja, Tuhan Maha Pengampun. Nah, yang saya khawatirkan bahwa semakin lama kekristenan kita akan semakin turun karena kita ini nilai kompromi kita semakin besar, saudara. Saya mau tunjukkan pada saudara apa sih sebetulnya arti kejujuran. Jadi kejujuran itu sebetulnya apa? Saya sempat berpikir, tetapi hari ini saya nggak akan membahas tentang batas-batas dari kejujuran, karena saya melihat bahwa ada pengertian kejujuran yang sempat rancu. Saya mengajak dulu Matius pasal 5, ayat yang ke-37, Matius pasal 5, ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, si jahat siapa? Kita tahu adalah iblis. Alkitab menuliskan bahwa iblis adalah bapak pembohong. Iblis adalah bapak pendusta. Jadi bosnya dari segala ketidakjujuran adalah iblis. Kalau begitu ayat 37 menunjukkan dengan jelas kepada saudara dan saya bahwa apa yang lebih dari itu berarti itu enggak jujur, berarti itu bohong. Nah, apa definisi kejujuran? Yaitu jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kalau lebih dari itu berarti enggak jujur. Nah, saudara berbicara tentang kejujuran, saya sempat mikir begini loh. Tuhan, ayat 37 ini ayatnya berbicara tentang jika ya katakan ya. Berarti pertanyaannya kan yes no question. Kalau dalam bahasa Inggris pertanyaannya yes no question. Masalahnya tidak semua pertanyaan yes no question. Kalau misalnya ditanya gini, apakah kamu suka? Jawabannya antara iya atau tidak. Jadi kalau orang bilang apakah kamu suka, terus kemudian kita bilang enggak, berarti itu jelas bohong. Padahal kita suka, dan sebaliknya, saudara. Tapi pertanyaannya kan enggak selalu bentuk yes no question. Pertanyaannya kadang-kadang sebuah pertanyaan yang membutuhkan keterangan, kejelasan. Nah, saudara, pernah saya mendengar satu cerita, ngomong-ngomong, ada slogan yang berkata begini, keterbukaan adalah awal pemulihan. Kejujuran, dan salah satu faktor keterbukaan adalah katanya jujur. Katanya jujur itu awal pemulihan. Tapi ada satu cerita, kisah nyatanya.
Jadi ada satu, istilahnya ada satu suami nih ceritanya, dia dikasih tahu sama pendetanya bahwa kejujuran adalah awal keterbukaan. Nah akhirnya, saudara, akhirnya suami ini tergerak untuk belajar jujur, katanya awal terbuka. Lalu dia mulai datang kepada istrinya dan dia menceritakan semua kejelekan-kejelekan dia, termasuk dia pernah berselingkuh. Setelah menikah nih ya, dia berselingkuh dan dia belum pernah menceritakan kepada istrinya, akhirnya dia ceritakan kepada istrinya. Nah, di luar dugaan istrinya tidak bisa menerima. Rupanya setelah kejujuran suaminya ini membuat istrinya menjadi semakin kecewa, istrinya kecewa dengan suaminya, akhirnya rumah tangga mereka akhirnya berakhir dengan perceraian. Nah, kalau saya melihat seperti ini gimana? Katanya kejujuran awal keterbukaan. Jadi berbicara tentang kejujuran terus terang konteksnya banyak banget luas. Karena itu hari ini saya akan membatasin saudara. Tapi saya tetap percaya bahwa kejujuran itu adalah awal pemulihan. Saya melihat salah satu contoh, kita lihat di dalam Mazmur pasal 38, kita akan melihat Mazmur pasal yang ke-38. Mazmur pasal 38, ya, kita akan melihat ayat 5 sampai dengan ayat 9. Kita bisa melihat di sini bahwa memang kejujuran itu merupakan awal dari sebuah pemulihan. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Jadi Daud ini mengakui dia bikin salah. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Jadi Daud di sini mengatakan bahwa dia itu membuat kesalahan dan dia menyadari kesalahannya itu karena kebodohannya dia. Jadi saudara, tidak berbeda dengan Daud, kita mungkin pernah melakukan kesalahan di masa lalu yang disebabkan karena kita bodoh. Kesalahan dalam menanamkan uang, menanamkan modal, kesalahan memilih investasi, kesalahan mempercayai seseorang yang mungkin orang itu berkhianat atau membawa lari uang kita. Kesalahan mengambil keputusan di masa muda sehingga kita bergaul dengan pergaulan yang salah. Jadi Daud bilang karena kebodohanku. Terus kemudian aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk. Waduh, saya sempat membayangkan dalam hati saya, ini kesalahan seperti apa ya kok sampai kondisi Daud itu sampai terbungkuk-bungkuk dan sampai dia nuliskan lukanya itu sampai berbau busuk, bernanah. Berarti sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Daud ini fatal banget gitu loh. Terus kemudian sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Jadi dia nggak pernah happy, saudara. Dia nggak pernah bahagia. Sebab karena kesalahan yang telah dia lakukan. Sebab pinggangku penuh radang. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Jadi rupanya kesalahan yang dilakukan oleh Daud di masa lalu ini sampai berimbas kepada badan dia secara fisik. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Jadi Anda bisa bayangkan perasaan yang dia alami, merintih, mengerang, menangis, susah, campur aduk semuanya. Nah, saudara, dari Mazmur 38 kita bisa melihat bahwa Daud itu menyimpan sebuah kesalahan. Dan dia menyimpan kesalahan ini, akhirnya dia mulai belajar untuk jujur. Dalam hal ini dia belajar untuk terbuka. Ya, coba kita lihat lanjut ya. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Saudara, Daud belajar untuk jujur. Dan dikatakan di sini dia keluhkan
semua keluhan itu dengan terbuka. Di Mazmur 38 kepada Tuhan. Jadi memang kita melihat bahwa rupanya bahwa ketika kita belajar jujur dengan Tuhan, Daud di sini mengalami kesembuhan, Daud di sini mengalami satu pemulihan, awal pemulihan. Nah, saudara berbicara tentang kejujuran. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat berbagi di dalam sebuah renungan mengenai kita perlu belajar bagaimana kita mengatasi rasa bersalah. Banyak dari kita, tanpa kita sadari, kita hidup dalam rasa bersalah. Dan saudara, dalam rasa bersalah itu sampai bertahun-tahun kita terus tertuduh, terintimidasi karena sebuah kebodohan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Nah, pada hari ini saya mau berbagi tentang ada sebetulnya 3 macam kejujuran. Ada 3 macam kejujuran yang menurut saya, yaitu yang pertama kita jujur kepada diri sendiri. Dan yang kedua, jujur kepada Tuhan, seperti dalam Mazmur pasal 38, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9, kita bisa melihat Daud belajar untuk terbuka dan jujur dengan Tuhan. Semua luka, semua nanah, semua rasa sakit yang dia simpan. Alkitab menuliskan ketika dia simpan itu, dia begitu tersiksa, saudara. Jadi Daud di sini, Mazmur 38 menunjukkan dia jujur dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah jujur kepada sesama, jujur kepada orang lain. Nah, tentunya yang diinginkan oleh Tuhan ketika Tuhan menyuruh kita melihat kepada orang yang jujur, Tuhan mau bahwa hidup kita juga menjadi pribadi-pribadi yang berjalan di dalam kejujuran. Baik itu kejujuran kepada diri sendiri, baik itu jujur kepada Tuhan, maupun jujur kepada sesama. Karena kejujuran, selain merupakan awal pemulihan, juga merupakan salah satu bentuk integritas. Dan saya percaya kalau kita belajar untuk jujur, saudara, pada akhirnya kita akan melihat bahwa kita akan menang sampai garis akhir. Di Alkitab ada banyak contoh-contoh ketidakjujuran. Salah satu contoh ketidakjujuran yang paling saudara dan saya tahu adalah tentang Ananias. Ketika dia memberikan persembahan di hadapan Rasul, dia memberikan persembahan. Dia tidak jujur di dalam hitungan, dia tidak jujur di dalam jumlah duit yang dipersembahkan. Dan Alkitab menuliskan dia mati di hadapan Tuhan. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa ketidakjujuran sungguh-sungguh akan membawa bencana. Ketidakjujuran akan membawa hal-hal yang mengerikan. Jadi selain kejujuran membawa pemulihan, kesembuhan, sebaliknya ketidakjujuran juga akan menimbulkan bencana buat saudara dan saya. Dan yang paling mengerikan, kalau kita tidak jujur, kita bisa tipu orang. Tapi pada akhirnya Tuhan akan berkata, nyalah kamu. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jangan sampai Tuhan berkata demikian pada akhirnya. Nah, ada 3 macam kejujuran, sekali lagi, yaitu jujur pada Tuhan, jujur pada diri sendiri, dan jujur kepada sesama. Hari ini saya mau fokus kepada mengenai jujur kepada diri sendiri, saudara. Jujur kepada diri sendiri. Kenapa saya mau fokus kepada jujur pada diri sendiri? Karena terus terang, saya secara pribadi mengalami area ini bahwa salah satu penghambat terbesar dari awal-awal saya mengiring Tuhan adalah karena saya tidak bisa jujur kepada diri saya sendiri. Dan ini menjadi penghambat terbesar di dalam saya mengalami penjebolan-penjebolan dengan Tuhan. Sampai satu titik ketika Tuhan mengkonfrontasi saya untuk belajar jujur kepada diri sendiri. Disitulah saya betul-betul mengalami mulai banyak kesembuhan. Satu kali seorang kakak rohani pernah ngomong begini. Pada waktu dia ngomong seperti itu saya sempat tersinggung. Dia bilang begini, menurut saya kamu tuh sakit. Dia bilang begitu, menurut saya kamu tuh sakit. Yang dia maksud bukan sakit badan, tapi dia bilang
dalam diri saya ini bukan orang sehat. Dia bilang, dalam diri saya ada something wrong, ada sesuatu yang sakit. Saya sempat tersinggung dengan perkataan itu karena saya merasa kurang ajar banget aku dibilang sakit gitu kan. Itu penangkapan saya kan berarti dia nganggep aku orang antik atau orang yang pesakitan gitu loh. Tapi ketika saya berjalan dengan waktu, saya menyadari betul saya tuh punya sakit. Jadi banyak dari kita tanpa kita sadar sebetulnya kita tuh sakit, saudara. Dan sampai ketika sakit ini disembuhkan, maka berkat-berkat yang lain itu nyusul. Jadi seringkali berkat itu tidak terjadi kepada kita karena kita tuh sebetulnya punya sakit di dalam kita yang kita enggak sadarin. Yaitu sakit apa? Kita sebetulnya enggak jujur pada diri kita sendiri. Apa maksudnya jujur pada diri sendiri? Kalau saya boleh coba bagi dengan sederhana, saya coba bagi menjadi 2. Yang pertama, yuk kita buka dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Nah, banyak dari kita, tanpa kita sadari kita bermain di area ini. Amsal 4 itu yang membuat sebetulnya perjalanan kita dengan Tuhan itu tidak bisa lempeng. Jadi kita ini banyak sakit karena ada yang tidak beres di dalam kita. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti dari hati kita itu bisa memancarkan kehidupan, atau bisa memancarkan penyakit, atau bisa memancarkan kematian. Apa maksudnya dan hubungan ayat ini dengan jujur pada diri sendiri? Saya mau mengajak kita melihat Yeremia pasal 17. Nah, jadi banyak orang sebetulnya menipu dirinya sendiri, menipu hatinya sendiri. Hatinya nggak jujur di hadapan Tuhan, nggak jujur, itu sebabnya kita nggak sembuh-sembuh. Yeremia 17, kita melihat Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat yang ke-9 bagian yang A, saudara. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ini yang paling serem karena tanpa kita sadari, hati kita itu menipu. Jadi hati kita itu menipu. Sehingga kita hidup di dalam banyak topeng. Hati kita itu menipu. Misalnya tuh seperti ini. Contoh paling simpel nih. Paling gampang simpel. Kita ini susah hatinya. Tapi kita itu senyum-senyum, tampak happy, padahal hati kita itu menangis. Itu paling simpel contoh. Ada luka di dalam kita, tapi kita tuh berusaha menyangkal. Enggak kok, aku enggak sakit hati kok, enggak. Ya, tapi aku enggak mau ketemu dulu lah. Aku enggak sakit hati. Ya, dia memang begitu sih orangnya, tapi aku enggak sakit hati, aku enggak nyimpen kepahitan kok. Jadi kita itu ada luka, tapi kita itu menyangkal atau menutupinya. Contoh yang lain, saudara, kalau kita mau terus terang, kalau kita mau jujur, kenapa kita orang-orang yang suka gosip, ini salah satu contoh, orang yang suka gosip, misalnya saya kasih contoh nih, buat contoh Julius saja, karena Julius ini baik hati, jadi tidak sombong dan tidak gampang terluka. Nah, contoh, saya ini bahas tentang Julius nih, misalnya sama Nita, saya bahas. Setiap kali saya bahas tentang Julius dengan Nita, saya selalu bahas jeleknya dia. Tapi di hadapan Julius, saya nggak pernah ngomong sama dia soal kejelekannya dia. Saya nggak pernah berbicara dengan empat mata dengan Julius mengenai Julius, kamu nggak boleh kayak gini. Enggak. Tapi di depan Julius semua tampak ketawa-ketawa gitu kan. Nah, kalau kita mau terus terang, kita refleksi diri, kita mau introspeksi. Kenapa saya suka banget jelekin Julius? Kenapa saya suka banget ngomongin yang jelek?
tentang dia dengan Nita. Jadi saya membahas sama Nita, Julius itu loh kayak gini-gini. Kamu lihat modelnya seperti itu. Itu contoh, saudara. Kalau kita mau terbuka, saya kasih tahu, orang yang suka membahas kejelekan orang lain, sebetulnya kita tuh kecewa sama orang itu. Kita kecewa, sakit hati sama dia. Serius. Kalau kita suka bahas yang jelek tentang dia, berarti kita tuh sebetulnya sedang sakit hati dan terluka sama dia. Ini kelihatannya sepele karena sehari-hari ya. Saking sepelenya kita menganggap itu bukan sebuah dosa. Jadi sebetulnya kita menyimpan luka. Seperti Daud. Luka. Makin sering jelekan, makin banyak yang dijelekan, makin parah yang dijelekan. Berarti luka kita tuh sampai bernanah-bernanah, saudara. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Blessing kita tertutup. Banyak berkat itu terhalang. Karena sebetulnya kita tuh lagi sakit hati sama seseorang, tapi kita nggak sadar itu. Kita bilang, enggak kok aku nggak kecewa, nggak kepahitan kok sama Julius. Lah, buktinya kalau saya sering disangkain jelek, berarti sebetulnya saya ada kecewa sama Julius. Entah apa yang dia kerjakan. Contoh yang lain. Saya beberapa kali juga ditegur sama Tuhan. Kita manusia normal, Bapak Ibu ya, pasti kita punya karakter-karakter yang jelek, yang kadang-kadang harus keluar, yang dikeluarkan. Misalnya nih begini, saya contohnya melihat seorang hamba Tuhan. Saya melihat seorang hamba Tuhan yang mungkin melakukan sebuah aktivitas. Lalu kemudian saya tuh mengkritik aktivitasnya. Saya mengkritik aktivitasnya. Misalnya hamba Tuhannya Julius gini, hamba Tuhannya Julius lagi. Nah, misalnya Julius ini khotbah nih. Kemudian saya bilang begini, saya tuh ngeritik. Khotbahnya lo biasa-biasa. Gak ada isinya. Khotbahnya cuman apa itu? Cuman bahas mujizat-mujizat melulu. Gak ada isinya, dari dulu basi. Sebetulnya ketika saya komentar demikian, kalau kita mau introspeksi, berarti saya itu iri sama dia. Betul enggak? Saya itu iri sama dia. Ada sesuatu dari Julius yang telah mengenai saya, yang telah bersentuhan dengan hati saya. Saya iri dengan dia. Saya merasa, wah Julius ini ternyata khotbah kok disenangi orang ya. Akhirnya saya bilang begini. Tapi ngomongnya gini, abang khotbahnya lu udah ada isinya. Padahal khotbahnya nggak gitu-gitu tok. Kok saya disenangi orang. Jadi dari situ saudara, ada luka yang sebetulnya tanpa saya sadar. Saya mungkin tidak pernah ngobrol dengan orang ini, tapi itu tanpa disadari kita terluka. Sama seperti Kain. Dia terluka oleh Habel. Habel tidak pernah menyakiti Kain. Habel tidak pernah bersentuhan yang menyakitkan buat Kain. Yang menjadi Kain terluka karena Habel. Karena Kain melihat persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Nah, Anda lihat ada penolakan yang dirasakan oleh Kain. Sehingga itu yang membuat dia membunuh. Anda lihat, dari luka yang namanya persembahannya diterima kok enggak. Dia mulai iri. Dan ketika dari iri, dia mulai sakit hati, sampai akhirnya dia membunuh. Saya percaya sebelum proses dia membunuh, kalau dia bisa gosip sama tetangga-tetangga, dia pasti akan jelekkan adiknya. Dia pasti akan ngomongin yang buruk tentang adiknya. Pasti, saudara. Dan itu yang saya lihat, bahwa ketika misalnya saya itu menjelekkan tentang Julius, saya ngomongin dia di belakang, sebetulnya saya ada luka, saya ada kecewa. Dan itu yang harus kita sadarin, hati kita licik, kata Alkitab. Sampai kita tidak sadar bahwa yang punya masalah itu bukan Julius, yang punya masalah itu bukan orang lain, yang punya masalah itu saya. Yang punya masalah itu diri kita sendiri. Sampai kita konfrontasi dan kita mengakui, iya, saya tertolak. Iya,
saya sakit hati. Iya, saya kecewa. Saudara, awal-awal saya mengikut Tuhan, saya tidak pernah menyadari saya dulu dikenal sebagai orang yang perfeksionis. Saudara mesti tahu bahwa dalam beberapa sisi perfeksionis itu mungkin kalau bahasa saya ekstrim itu gini, perfeksionis itu ada dosanya juga. Jadi Anda jangan bilang bahwa perfeksionis itu baik. Ada baiknya tapi juga ada dosanya juga loh. Saya itu kalau mengerjakan sesuatu harus perfect. Dan orang perfeksionis akan menuntut dirinya untuk perfect. Dan akhirnya ketika dia menjadi pemimpin, dia juga akan menuntut tim atau bawahannya juga perfect. Dan ketika saya hidup dengan perfeksionis, ketika satu kali saya dipercaya untuk menjadi koordinator di pelayanan, saudara, saya akhirnya memasang standar yang perfect untuk tim. Jadi mereka harus perfect. Nah, orang masalahnya tidak seperfect yang saya mau. Sehingga banyak dari performa mereka akan mengecewakan. Akhirnya isinya saya ngamuk-ngamuk. Isinya saya sering mengkritik. Isinya saya sering nuntut. Isinya saya sering marah. Anda lihat orang perfeksionis akan seperti itu. Dan akhirnya banyak dari tim saya yang terluka dengan saya. Kemudian kalau kita berpikir, wah itu berarti mereka tidak kuat mentalnya, tidak kuat dididik, kita bilang begitu. Padahal problemnya adalah di saya. Sampai akhirnya Tuhan konfrontasi saya. Saudara, kenapa saya menjadi perfeksionis? Nah, saya akan bukakan seperti ini. Saya tuh dari lahir, dari kecil, sampai saya berkembang, sampai remaja, saya tuh tidak pernah dapat pujian dari orang tua saya mengenai fisik. Mama saya waktu saya bayi digendong, mama saya cerita. Dan itu cerita berulang-ulang. Setiap kali dia gendong saya, dia selalu ngomong begini sama orang-orang. Duh, anakku ini kok jelek, iya. Kok jelek banget. Kepala saya dulu gede, badan saya kecil. Jadi persis kayak pentol korek nih, saudara ya. Jadi gede kepalanya. Jadi mami saya selalu kalau, apa ya, bukan bersenandung kalau orang Jawa bilang gudang ya. Kalau sambil gendong itu, duh anakku kok elek. Dia selalu bilang begitu, kok jelek banget. Dan berkembang saya menjadi remaja, mama saya, papa saya tidak pernah memuji saya itu cantik. Ketika saya mulai berdandan, mereka bilang begini, udahlah kalau orang jelek itu diapa-apain tetap jelek. Nah itu yang terjadi, kata-kata itu selalu dan selalu lagi. Dan mereka selalu mengucapkan kata-kata yang diri. Setelah mulai remaja, saya melihat teman-teman mulai punya pacar, saya enggak. Itu semakin membawa konfirmasi buat saya, bahwa saya itu memang jelek. Akhirnya saudara, namanya orang merasa tidak diterima. Saudara pernah enggak merasa, kalau bahasanya anak muda sekarang, not fit in? Saudara pernah merasa enggak bahwa di dalam satu komunitas saudara merasa enggak diterima? Saudara merasa kayak enggak bisa di welcome sama mereka, karena mungkin mereka kumpulan-kumpulan orang yang misalnya mungkin pintar-pintar, cantik-cantik, atau kaya-kaya, lalu saudara enggak kaya, saudara merasa enggak fit in, saudara merasa tertolak. Akhirnya dari situ muncul ketidakpedean. Nah, ada banyak dari kita yang merasa orang bilang insecure. Nah, saya kenapa menjadi perfeksionis? Karena saya selama ini selalu dikasih label bahwa saya itu enggak cantik. Saya tuh jelek. Akhirnya tanpa saya sadar, dalam diri saya punya sebuah komitmen, punya sebuah keputusan. Karena saya nggak bisa diterima orang mengenai penampilan, yang mana saya nggak punya duit untuk oplas, ya kan? Saya nggak punya dana untuk operasi plastik, saudara. Kalau sekarang bisa orang operasi plastik, zaman dulu apalagi operasi plastik nggak ada. Walaupun ada, saya nggak ada duit untuk oplas.
Karena saya tidak bisa mempermak apa yang ada di depan, di muka. Saya akhirnya lari dengan cara pelampiasannya melalui prestasi. Jadi tanpa disadari, diri saya tuh mulai mikir gini, karena saya nggak diterima, di fit in sama orang, saya nggak bisa di welcome sama orang karena saya nggak cantik. Saya nggak punya banyak teman karena saya mungkin nggak punya prestasi berhubungan dengan fisik. Akhirnya saya mulai mengejar dengan fit in untuk bisa diterima orang dengan cara melalui kepintaran akademis. Nah, itu yang saya kejar. Dari sejak SMP, saya mulai mengejar, karena SMP itu masa-masa penolakan saya. Banyak sekali saya melihat remaja-remaja lain punya banyak teman, saya nggak punya teman. Jadi di situ saya mulai ngejar ke prestasi akademik. Jadi saudara, Anda jangan buru-buru terpesona yang sama orang yang mengejar ke prestasi akademik, karena mereka bisa aja itu bentuk pelarian, ya, supaya mereka bisa menunjukkan gini loh, nih loh, gue memang nggak cantik tapi gue pinter, tau nggak? Nah, jadi itu yang tanpa sadar saya lakukan. Dan ketika saya memacu diri saya, memaksa diri saya untuk berprestasi tanpa saya sadarin, saudara, itu membentuk saya menjadi seorang yang perfeksionis. Dan saya memang berhasil di dalam prestasi akademis, saudara. Sampai saya kuliah, saya punya rekor akademis yang luar biasa gila. Karena itu yang bisa saya lakukan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain sama muka saya, tapi itu yang bisa saya lakukan. Bertahun-tahun itu saya kerjakan, masuk di dalam pelayanan, perfeksionis itu ke bawah. Saya tertekan, saya nggak bisa happy. Kenapa? Karena apa yang dikerjakan tim saya nggak pernah beres, menurut saya. Apa yang dikerjakan oleh kelompok saya tidak pernah bagus, menurut saya. Sehingga saya nggak happy, saya tertekan, dan tanpa disadari saya betul-betul seperti kata Daud, aku tuh jalan terbungkuk, hatiku tuh tertekan. Jadi orang yang tanpa disadari kita menipu diri sendiri itu tidak pernah happy, saudara. Akhirnya Tuhan konfrontasi itu, dan kemudian saya mengatasi itu, dan akhirnya ketika saya mengalami kesembuhan, waduh, saudara, sekarang malah perfeksionis saya nggak ada, saudara. Sekarang perfeksionis saya sama sekali hilang. Jadi kalau saya di dalam satu kelompok, ada tim yang nggak beres, sudahlah, nggak apa-apa, lumayan cabutul lah, it's okay lah. Itu malah sekarang kebalikan, perfeksionis saya hilang sama sekali, saudara. Jadi ketika saya menipu diri saya sendiri, saya ini punya luka tapi saya tidak mau ngakuin, itu betul-betul akan menjadi penghalang untuk kita berjalan di dalam integritas. Jadi saudara, saya nggak tahu luka apa yang ada di dalam saudara, yang mungkin saudara tanpa sadar, saudara kita menipu diri sendiri. Saya berharap bahwa Tuhan bisa mengkonfrontasi saudara dan membuat saudara bisa melihat problemnya itu bukan di orang lain, tapi problemnya itu di diri kita sendiri. Jadi seringkali problemnya itu bukan pada apa yang di luar. Kata Alkitab, bukan yang di luar yang menajiskan, tapi yang di dalam. Tuhan membukakan saya melalui seorang hamba Tuhan waktu itu mengenai, saya pernah khotbah ini tentang namanya tubuh maut. Tubuh maut. Saudara tahu tubuh maut? Tubuh maut itu gini, salah satu mentor rohani saya pernah bilang begini, yang membuat kamu tidak bisa melaju dengan cepat, yang membuat kamu tidak bisa berlari dengan cepat, karena kamu tanpa sadar, kamu lari bawa beban yang berupa tubuh maut. Tubuh maut itu gini, tubuh itu adalah tubuhmu sendiri. Jadi Anda pernah bayangin nggak, Anda manggul atau gendong tubuh saudara sendiri. Jadi katakan Anda punya dua, double nih. Jadi Ruth ada dua Ruth. Jadi Ruth gendong tubuh sendiri. Tapi tubuh yang saya gendong itu tubuh yang mati. Dalam arti jasad, mayat. Jadi saya menggendong mayat saya sendiri. Dan hari demi hari, mayat itu akan berbau. Kemudian mulai membusuk. Tambah lama tambah busuk. Nah, ketika kita tidak bisa jujur pada diri sendiri, bahwa iya aku sakit hati, aku terluka, aku marah sama dia, aku kecewa sama dia. Ya, aku memang orang yang tertolak, sehingga aku mengasah aku harus bisa berhasil dalam prestasi. Kalau enggak, orang enggak akan menerima aku. Ketika kita bisa mulai jujur pada diri sendiri, itulah awal
kesembuhan. Saudara, ada banyak dari kita punya luka. Tapi kita nyangkal, enggak, aku enggak sakit hati kok. Enggak, aku enggak apa-apa kok. Saudara, mari kita belajar jujur. Aku sakit. Aku parah ya. Aku tertolak. Maka itu akan menjadi awal kesembuhan. Nah, pengertian yang lain dari jujur pada diri sendiri adalah, kita lihat ayat 9b. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, tidak mengeraskan hati, itu bahasa sederhana saya. Orang yang belajar jujur pada diri sendiri adalah salah satu caranya adalah tidak mengeraskan hati atau lembut hati. Jadi contohnya gini, reaksi kita pada umumnya adalah begini. Ketika kita dikritik orang, kita langsung nyangkal. Tahu enggak, kamu tuh salah. Oh enggak, aku tuh enggak salah. Dia yang salah. Dia begini. Nah saudara, ini juga bentuk penipuan diri sendiri. Reaksi kita pada umumnya, sejak awal pada umumnya, Anda lihat pada yang terjadi pada Adam. Ketika dia dibilang sama Tuhan, Adam, apakah engkau makan buah yang aku larang? Sebetulnya jawabannya kan ya atau enggak. Betul enggak? Tapi kalau Anda lihat di kitab Kejadian, Adam enggak menjawab ya. Adam enggak menjawab enggak. Jika iya, katakan iya. Jika enggak, katakan enggak. Adam bilang begini, perempuan yang kau berikan kepadaku, dia yang memberikan. Nah, Anda lihat, pengalian, distraction. Nah, ini sebuah bentuk tidak jujur. Berapa banyak ketika kita misalnya mendapat masalah atau kritikan, kita langsung cari kambing hitam. Jadi sebuah bentuk ketidakjujuran pada diri sendiri adalah kita cari kambing hitam. Sebetulnya kenapa kita cari kambing hitam? Karena kita nggak mau lembut hati. Contohnya, kita salah nih, salah investasi. Terus kita ngomong, dia bilang begini, dia kalau bicara meyakinkan, jadi aku kena tipu. Nah, selalu ada yang disalahkan dulu. Mari kita belajar hari ini bahwa iya, aku salah, aku rakus, aku gelap mata. Iya, aku yang salah, karena aku yang serakah. Saudara, ketika kita bisa jujur pada diri sendiri, mari kita membiasakan ya, saudara, kita membiasakan. Saya belajar begini, saudara. Ketika ada orang menegur saya, reaksi biasanya kita langsung, oh enggak kayak gitu kok, gini loh masalahnya, kan gitu toh. Mari kita belajar ketika kita ditegur orang. Yuk kita coba diam dulu. Kita coba mikir. Aku mungkin memang salah. Kita coba mikir salahku di mana ya, gitu. Apa mungkin ada bagian yang aku lakukan yang membuat ini terjadi? Apapun, mari kita belajar. Kita jujur pada diri sendiri. Saudara, kalau memang sakit, ya akuin sakit. Kalau memang salah, akuin salah. Kalau memang saudara ceroboh, ya akuinlah ceroboh. Iya, saya ceroboh. Saudara jangan bilang, habis dia naruh sembarangan sih, aku kan nggak tahu, nggak lihat. Ya kena senggol, ya pecah. Jadi kita harus akuin, yuk kita belajar biar kita punya habit reaksi pertama kita. Diam dulu gitu loh. Jadi jangan kita bereaksi dulu langsung, enggak bukan aku, tapi kita bereaksi dulu kita dengan cara diam. Diam, coba dipikir dulu sebentar. Iya, aku salah. Iya, aku terluka. Iya, aku sakit hati. Maka saya percaya kita ketika belajar jujur pada diri sendiri, itu awal kesembuhan, awal pemulihan. Kenapa banyak orang minder? Karena sebetulnya tertolak.
Nah, itu harus kita akuin. Iya, aku tertolak. Jujur dulu kepada Tuhan, pada diri sendiri. Itu awal kesembuhan. Saya berdoa bahwa kita akan membiasakan budaya jujur. Saya sendiri banyak bikin kesalahan juga. Dan saya akan belajar, saudara, dalam profetik. Nah, ini yang seperti saya bilang tentang responsibility. Dalam profetik, seorang yang bernubuat kadang-kadang kan malu kalau disalahkan. Contoh gini nih, bernubuat, oh ini akan sembuh, ternyata mati. Misalnya, si akan sembuh, ternyata mati. Terus saya ditanya, gimana tuh Burut? Burut dulu bilang dia akan sembuh, tapi ternyata kok mati. Terus saya jawab gini, sembuh kan punya arti macam-macam. Sembuh rohani kan ya selamanya sembuh. Kalau dia mati masuk surga kan sembuh, berarti tidak sakit selama-lamanya kan. Nah, saudara, sebetulnya itu saya sebetulnya menipu diri saya sendiri. Dan itu sebetulnya yang akan membuat kita tertekan dan membuat kita itu akan berjalan terbungkuk-bungkuk karena kita itu ada beban. Jadi saya belajar dari pengalaman dalam dunia profetik, Bu, kok Ibu bernubuat dia sembuh, ternyata dia mati. Saya akan belajar untuk berkata begini, iya, saya salah. Saudara, belajar jujur itu butuh keberanian, betul nggak? Iya, saya salah bernubuat. Saya harus pernah mengakui seperti itu, saudara, ketika seseorang bilang gini, saya tiba-tiba bernubuat, 20 tahun yang lalu saya pernah bernubuat begini, Tuhan akan memberikan kamu seorang suami yang luar biasa. Nah, mukanya kan muda tuh, saudara. Muda banget gitu loh, kayak ABG. Ternyata dia udah married. Nah, itu kan salah. Ngawur kan, saudara. Jadi, ketika dia bilang, Bu, saya tuh sudah menikah, Bu. Saya sudah menikah. Oh, maaf, saya salah. Saya salah. Saya harus mengakui saya salah. Butuh keberanian untuk bisa jujur. Butuh keberanian untuk bisa jujur pada diri sendiri. Mengakui bahwa saya salah, mengakui bahwa saya kecewa, mengakui bahwa saya terluka. Tetapi percayalah ketika kita jujur, saudara, saya akan akhirin dengan sebuah ayat. Kita akan melihat kitab Amsal, pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Amsal pasal yang kedua, ayat 21. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa asli dituliskan dengan kata mewarisi. Inherit. Inherit artinya take possession. Jadi orang yang jujur, dia akan mendapatkan berkat. Mendapatkan sesuatu, take possession, memiliki. Satu lagi Amsal 11, ayat 11. Amsal pasal 11, ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Percayalah, mungkin pada awal kita jujur, orang tidak suka sama saudara. Percaya bahwa ketika saudara mungkin jujur pada seseorang, orang jadi tidak suka. Tapi yakinlah bahwa yang suka itulah teman-teman yang murni. Jadi kalau kita misalnya, saya jujur sama Julius, kemudian Julius jadi tidak suka karena melihat kelemahan saya, dia tidak suka, tidak apa-apa. Berarti orang-orang yang menerima saya nantinya adalah yang menerima apa yang ada. Jadi saya punya sahabat-sahabat yang the true best friend gitu loh. Jadi it's okay, tapi Alkitab menuliskan gini, orang yang jujur memperkembangkan kota. Berarti apa? Kota bisa kita ganti dengan rumah tangga. Kota bisa kita ganti dengan bisnis. Jadi orang yang jujur akan mengembangkan rumah tangganya. Orang yang jujur akan mengembangkan pekerjaannya. Orang yang jujur akan mengembangkan bisnisnya. Orang yang jujur akan mewarisi berkat-berkat tanah. Mewarisi berkat-berkat jasmani dan rohani. Jadi intinya, percayalah kalau kita belajar jujur, satu pada diri sendiri dulu, maka saya yakin itu adalah awal banyak berkat-berkat akan terbuka. Jujurlah kalau kita memang sudah salah.
dan jujur untuk menghadapi konsekuensinya, maka kita akan melihat pemulihan terjadi. Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Terima kasih buat pagi hari ini, Bapak, kami ucap syukur buat segala kebaikan. Kami datang menghampiri Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapak, untuk tubuh yang telah dipecah-pecah bagi kami. Saat kami makan roti ini, kami percaya kami menjadi satu dengan tubuh Kristus sendiri. Kami menjadi anak-anak. Kami menjadi pilihan. Terima kasih Bapak bahwa oleh karena tubuh Yesus yang sudah mati dan bangkit, kami sehat dan kami disembuhkan. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih untuk darah yang tercurah buat kami. Saat kami minum Tuhan, kami percaya kami sudah dilayakkan menjadi anak-anak-Mu, warga kerajaan surga. Darah-Mu menebus kami menjadi ciptaan yang baru. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin.